Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperbarui Samsung Galaxy A51 Anda secara manual melalui DIN. Memperbarui sistem secara manual berarti ponsel Anda akan diperbarui melalui komputer, dan ini bisa berguna dalam berbagai situasi. Termasuk jika Anda ingin memperbarui ulang, Anda tidak bisa melalui pengaturan karena tidak berfungsi dengan baik. Jika pembaruan terbaru Anda bermasalah dan beberapa file rusak dan Anda ingin memperbaikinya, atau jika Anda ingin memperbarui beberapa versi sekaligus, misalnya dari Android 11 ke Android 14. Karena jika memperbarui satu persatu, Anda mungkin harus melakukannya berkali-kali. Itu tidak efisien, jadi mari kita coba lakukan. Kita akan melakukannya tanpa kehilangan data, jadi itu sangat bagus. Tapi jika Anda ingin melakukannya tanpa kehilangan data, Anda harus mengikuti video ini dengan tepat. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan pergi ke tentang ponsel. Kita perlu mengetahui nama model kita. Dalam kasus saya itu A515F. Tapi jika Anda punya yang berbeda, cukup diingat saja. Lalu pergi ke informasi perangkat lunak dan cari versi baseband. Anda akan menemukan nama model, lalu double X, dan kita perlu memperhatikan angka kedua setelah double X. Jadi itu XXU atau XS, lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau bahkan bisa A, B, C, D. A dimulai setelah 9, jadi itu revisi ke-10. Kita perlu memperhatikan revisinya, tapi sebaiknya catat seluruh versi basebandnya. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Sekarang juga periksa versi perangkat lunak penyedia layanan. Sebaiknya cek baris terakhirnya. Hal yang muncul beberapa kali dalam kasus saya OPV adalah versinya kode CSC yang perlu Anda dapatkan. Oke, sekarang mari kita buka browser. Jadi saya akan buka Google Chrome dan ketikkan SMA515F atau tipe ponsel apapun yang Anda punya, diikuti dengan kata firmware. Sekarang Anda bisa melihat itu ada di sana. Kita bisa scroll ke bawah dan cari kode CSC yang benar. Saya akan mengambil OPV, tapi sebenarnya tidak masalah jika itu tidak tersedia kode yang Anda cari. Itu tidak masalah. Anda bisa saja mengambil yang lain. Sebaiknya Anda cari berdasarkan negara yang benar, tidak harus kode CSC-nya. Sekarang Anda bisa lihat ada beberapa revisi yang berbeda, dan alasan saya menyuruh Anda mencatat semuanya adalah karena pertama, sebelum itu mungkin saya akan jelaskan apa itu revisi. Anda bisa lihat ada beberapa yang berbeda. Ada revisi 1, revisi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan sekarang Anda tidak bisa mendapatkan versi yang lebih lama. Itu tidak mungkin. Mendapatkan versi yang lebih lama itu tidak mungkin. Anda tidak bisa menurunkan versi sesuatu, bukan versi Android-nya, tapi versi bootloader-nya. Jika itu versi 5, Anda tidak bisa mendapatkan versi 4, tapi Anda bisa mendapatkan versi lain di dalam versi 5. Atau di mana saja, seperti 6, 7, atau 8. Saya punya versi 8, jadi saya tidak punya pilihan lain selain ini. Jika Anda memiliki versi 5, misalnya, yang memiliki banyak versi berbeda untuk revisi tersebut, katakanlah Anda memiliki yang terbaru, yaitu 5GVK6, yang dirilis pada tanggal 1 Oktober 2022. Jika Anda memiliki itu secara teknis, Anda bisa kembali ke versi yang lebih lama. Seperti secara harfiah dari Android 13 ke 11, itu bagus, tapi itu mungkin akan menghapus data Anda. Jadi jika Anda tidak ingin kehilangan data, Anda hanya bisa mendapatkan versi yang sama dengan yang Anda miliki saat ini atau yang lebih baru. Dan jika Anda tidak peduli dengan kehilangan data, Anda bisa downgrade, tapi hanya dalam revisi yang sama dengan yang Anda miliki saat ini. Tapi karena saya punya 8, saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya bisa dapat 8. Sekarang mari kita... Filenya cukup klik tautannya, nanti akan memuat sebentar, lalu akan memberi Anda unduhan kecil. Tombol di sini, klik. Ya, seperti yang Anda lihat ada tombol unduh. Sekarang klik di situ. Saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Kunjungi juga situs web kami, harddiset.info, unduh.
seperti yang Anda lihat. Dapatkan driver Samsung, yang ini cukup unduh saja, lalu dapatkan juga adaptor DIN. Ini adalah program untuk berkomunikasi antara ponsel Anda dan komputer. Jadi pergilah ke tambah, dapatkan versi 3.14.4, versi terbaru, klik unduh, dan sekarang kita bisa mulai. Jadi jika Anda ingin memulai, Anda cukup membuka file Explorer Anda. Siapa sehingga file-file yang tidak saya butuhkan lagi. Oke, mari kita ekstrak firmware-nya. Klik kanan padanya, lalu klik ekstrak semua. Untuk add-in, ekstrak semua file, dan untuk driver Samsung, ekstrak juga. Maaf ya. Maaf. Anda bisa lihat bahwa pembaruan firmware akan memakan waktu. Kita bisa membahasnya nanti saja. Sekarang mari kita bahas driver Samsung kita. Install lah. Dan yang paling penting adalah Anda menginstalnya, Anda tidak perlu mempersagruska komputer Anda. Tanpa itu ini tidak akan berhasil. Sekarang mari kita buka add-in, masuk ke programnya, buka dengan icon biru ini, klik OK, lalu tutup file Explorer. Saya akan meletakkannya di sini dan juga akan menaruh indikator pemuatan di sini supaya saya tahu kapan selesai. Setelah selesai, kita akan memasukkan ponsel kita ke mode download. Untuk melakukannya, cabut kabelnya. Jika saat ini ponsel Anda terhubung, pastikan sudah terhubung ke komputer. Ngomong-ngomong, matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol power dan volume bawah. Sepertinya saya gagal. Mari kita coba lagi. Oke, matikan daya, ketuk lagi. Sekarang, setelah ponsel benar-benar mati, mulai tekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah. Dan sambil menahan tombol tersebut, colokkan kabel yang sudah terhubung ke komputer Anda. Sekarang tekan sebentar tombol volume atas. Begitu layar biru muncul, Anda sudah masuk ke mode download. Ponsel saya sudah muncul di sini sebagai ID 0,9 dan file saya juga sudah diekstrak. Jadi mari kita pilih BL, lalu masuk ke unduhan, buka foldernya, dan pilih file yang diawali dengan BL. Dan lakukan hal yang sama untuk keempat tombol ini. Tapi ingat, untuk CSC ini sangat penting. Pastikan Anda memilih Home CSC, bukan CSC standar. Jika Anda memilih CSC standar, data Anda akan terhapus. Jika Anda memilih Home CSC, data Anda tidak akan terhapus. Selain itu, pastikan Anda menggunakan revisi yang benar karena jika tidak menggunakan revisi yang benar, data Anda akan terhapus dan akan muncul pesan bahwa prosesnya gagal, jadi ya hati-hati. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak yakin dengan apa yang Anda lakukan, sejujurnya sebaiknya tinggalkan saja langkah itu. Mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah, tombol samping, dan tombol daya selama 7 detik lalu mencadangkan ponsel Anda. Setelah itu Anda bisa kembali. Saya sebenarnya merekomendasikan itu karena Anda tahu itu tidak mudah dilakukan jika Anda melakukannya untuk pertama kalinya. Tentu saja, jika Anda mengikuti semuanya persis seperti yang saya katakan, maka saya pikir Anda seharusnya mampu melakukan semuanya dengan baik, tetapi Anda tidak pernah benar-benar tahu. Jika Anda melakukan kesalahan seperti mendapatkan persediaan yang salah, maka ada baiknya memiliki cadangan. Anda bisa melihat bahwa file AP memuat paling lama, itu normal. Mari kita klik mulai. Sekarang sudah mulai. Saya akan kembali ketika prosesnya selesai. Seharusnya ponsel akan restart. Akan muncul tulisan erasing di ponsel, tapi sebenarnya tidak menghapus data, itu lucu. Dan saya akan bertemu Anda sebentar lagi. Seperti yang Anda lihat, ponsel sedang restart. Ini akan memakan waktu sebentar saja, jadi saya akan memotong video di sini. Anda bisa lihat prosesnya cukup cepat. Ponselnya sudah menyala kembali. Dan ponsel seharusnya tidak terreset. Tapi seperti yang saya bilang, kalau Anda melakukan kesalahan dalam prosesnya, Anda bisa saja kehilangan data. Ya, sudah selesai. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.